Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Belka, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pertanian, yaitu tips pengolahan tanah untuk tanaman sayur dan padi. Jadi, tetaplah bersama kami sampai dengan akhir video ini, karena saya akan membagikan tips-tips berharga tentang cara mengendalikan hama yang ada di dalam tanah. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam usaha penyokong kebutuhan pangan di negara Indonesia. Namun, seringkali tanaman kita banyak sekali diserang oleh hama dan penyakit, sehingga dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Oleh karena itu, pengolahan tanah dengan menggunakan insektisida yang tepat menjadi salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Sobat Belka, berikut adalah tips pengolahan tanah yang baik dan benar. Namun sebelumnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang insektisida apa sih yang tepat dan cocok untuk mengendalikan hama-hama tanah tersebut. Mari kita bahas tips-tips apa aja yang bisa membantu Sobat Belka semua untuk melakukan pengolahan tanah. 1. Pembersihan lahan. Mulailah dengan membersihkan lahan dari gulma dan sisa-sisa hasil panen. Ini sangat membantu mengurangi tempat persembunyian atau inang bagi hama dan penyakit. Yang kedua, pengolahan tanah secara maksimal. Lakukan pengolahan tanah secara menyeluruh dengan membaca, mencangkul. Hal ini untuk meningkatkan sirkulasi udara serta untuk meratakan permukaan tanah. Tips yang ketiga adalah pemupukan yang tepat. Pastikan tanah yang telah diberi pupuk yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena tanaman yang sehat cenderung lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Tips yang keempat adalah penyemprotan insektisida. Sesaat setelah pengolahan tanah, langkah selanjutnya adalah menggunakan insektisida. Gunakan insektisida yang efektif untuk mengendalikan berbagai macam hama tanah, seperti orong-orong, kepiting air, ulat tanah, dan serangga pengganggu lainnya. Pastikan untuk selalu mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada setiap kemasan pestisida. Nah, Sobat Belka, di sini ada insektisida yang sangat manjur untuk mengendalikan hama-hama tersebut tadi, karena sudah 20 tahun teruji untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Nama insektisida tersebut adalah Sumo 50 EC. Adapun manfaat dari insektisida Sumo 50 EC: 1. Efektivitas tinggi. Insektisida Sumo 50 EC sangat efektif untuk mengendalikan berbagai macam hama tanah, sehingga sangat membantu untuk meningkatkan hasil panen. Yang kedua, mempunyai sistem perlindungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan, tentunya dengan dosis yang tepat. Nah, di sini berdasarkan data analisa dari pertanian bahwa penggunaan insektisida Sumo 50 EC telah terbukti dapat mempertahankan hasil panen padi dan sayur sampai dengan 30%. Setelah mengetahui pentingnya pengolahan tanah dan penggunaan insektisida Sumo 50 EC, di sini saya sangat menyarankan kepada Sobat Belka semuanya untuk berkonsultasi, berkomunikasi dengan petugas kami di masing-masing wilayah untuk mendapatkan petunjuk yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman Anda. Jadi Sobat Belka, jangan ragu lagi untuk memanfaatkan teknologi dan pengetahuan terbaru dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian Anda. Oke Sahabat Belka, selanjutnya kita jawab pertanyaan dari beberapa netizen, baik dari YouTube, Instagram, Snack Video, dan TikTok PT Peliran Kalisari Surabaya. Kita jawab dari akun bernama Andi 6537. Pertanyaannya adalah, apakah insektisida Sumo 50 EC aman untuk tanaman organik? Baik, langsung saya jawab. Insektisida Sumo 50 EC berbahan aktif betasibutrin. Dalam hal ini, bahan aktif tersebut tergolong dalam golongan pyrethroid atau racun kontak, yang implikasinya betasibutrin kena tanah kering. Ingat, tanah kering, 1 hari disemprotkan itu residunya 0. Ingat, tapi itu dalam tanah kering. Terus bagaimana dalam tanaman? Dalam tanaman rata-rata pyrethroid mempunyai residu dengan rentang waktu 1-2 minggu. Jadi sebaiknya Sumo diberikan
2 minggu sebelum panen. Pertanyaan selanjutnya berasal dari Nurul Collection. Beliau menanyakan bagaimana cara menghitung dosis insektisida Sumo 50 EC yang tepat pada lahan pertanian. Terima kasih Mbak Nurul. Langsung saya jawab bahwa setiap merek itu pasti melampirkan label. Ambil contoh misalkan Sumo ya, Sumo. Di sini kan ada misalnya untuk hama tertentu dosisnya 1 sampai 2 mili per liter. Kenapa ada angka yang terendah dan angka yang tertinggi? Angka yang terendah digunakan untuk serangan ringan, dan angka yang tertinggi, katakanlah di sini ada 2 mili per liter, itu adalah serangan yang berat. Terus menentukan dosisnya bagaimana? Katakanlah ini Mbak Nurul atau Mas Nurul itu mempunyai hand sprayer atau tangki semprot itu kapasitasnya 14 liter. Berarti apa? Dalam satu tangki itu dibutuhkan 14 mili cairan Sumo. Terus bagaimana cara menentukan dosisnya? Nah, kebetulan hampir semua produk PLK sudah ada gelas ukur dalam setiap kemasan. Jadi sobat PLK semua tidak perlu pusing-pusing untuk mencari alat takar. Dan biasanya tanaman hortikultura dan tanaman padi itu berbeda kebutuhannya. Rata-rata kalau untuk tanaman padi itu menggunakan tangki 14 liter, dalam 1 hektar membutuhkan 12 tangki. Nanti Mbak Nurul tinggal mengkonversi kebutuhan itu semua. Terus kalau untuk tanaman sayur mayur dalam hal ini misalkan bawang merah itu membutuhkan 20 tangki, per tangkinya 14 liter dalam 1 hektar. Terima kasih. Selanjutnya akun atas nama Budi Cahyono 2051. Pertanyaannya, apakah penggunaan insektisida Sumo 50 EC berdampak negatif terhadap kualitas tanah dalam jangka waktu yang panjang? Langsung saya jawab. 1, sebagaimana uraian saya sebelumnya, Sumo itu kalau disemprotkan ke tanah kering atau tanah yang sudah diolah, itu residunya cuma 1 hari atau 24 jam. Setelah itu menguap dan nol. Jadi aman. Namun demikian kita harus memperhatikan kaidah-kaidah. 1, dosis jangan terlalu over, terus kedua arah angin, terus cuaca dan seterusnya, sehingga ini itu tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan. Rina 1987, apakah ada cara alami yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama tanah selain insektisida Sumo? Baik, terima kasih Mbak Rina. Pertanyaan yang cukup bagus. Saya pernah menyaksikan beberapa petani untuk mengurangi populasi cacing tanah dalam hal ini, beberapa petani itu pakai garam. Jadi untuk mengendalikan parasit dalam tanah itu garam. Namun demikian, hama tanah itu kan tidak hanya cacing, ada orang-orang, ada ulat tanah, ada kepiting air. Makanya kami sangat menyarankan menggunakan insektisida Sumo 50 EC. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Dika Horti. Bagaimana cara mengetahui apakah tanaman saya terkena serangan hama tanah dan perlu menggunakan insektisida Sumo 50 EC? Jadi begini Mas, hama tanah itu biasanya menyerang pada fase-fase awal pertumbuhan tanaman. Ambil contoh, serangan hama ulat punggel, dalam hal ini adalah Agrotis Epsilon. Biasanya itu menyerang. Misalkan hari ini kita tanam tanaman kacang-kacangan. Pertumbuhan normal biasanya itu 3 hari sudah muncul 2 helai daun. Tetapi di kasus yang sudah terserang oleh hama punggel tadi, ulat punggel tadi itu, ternyata dalam batang tanaman itu terdapat bekas gigitan sehingga daun itu tidak muncul. Itu salah satu indikasi. Yang kedua, tanaman terlihat layu pada tanaman muda. Ya, tanaman muda itu bisa dikatakan 0 sampai 7 hari setelah tanam. Dimana harapan kita setelah dikasih air, kasih vitamin dan seterusnya itu, harapan kita kan tanaman tumbuh normal. Ternyata ini kok layu. Telah kita gali, kita cari tahu, ternyata di dalam tanah akarnya dimakan oleh hama tanah tadi itu. Salah satunya mungkin orang-orang, mungkin gayas dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada nampak gejala-gejala tersebut, segera gunakan insektisida Sumo 50 EC. Terus bagaimana cara menggunakan insektisida Sumo 50 EC untuk mengendalikan hama tanah? Baik,
Kalau kita tuh misalkan mau tanaman padi, mau menanam padi, mau budidaya padi, sesaat setelah pengolahan tanah tersebut, tanah yang sudah diolah dilep, setelah airnya kondisinya nyaman-nyaman, semprotkan insektisida Sumo 50 EC dengan cara begini. Kita cari botol air mineral kurang lebih kapasitas 1,5 liter, dikasih Sumo murni itu 60 mili. Terus di ujung botol kasih lubang, nanti langsung langsung disemprot-semprotkan. Di mana? Satu, bisa di dekat aliran air. Jadi ada selokan atau apa itu yang mau masuk ke lokasi kita dikasih larutan tersebut, atau langsung ke lubang-lubang dalam pematang. Itu biasanya kan sebagai sarang untuk kepiting air atau yuyu di situ kita ini. Atau cara kedua, memakai bekatul 1 kilo misalkan ya, nanti diurap atau dicampur dengan Sumo murni, ditaruh di lubang-lubang tadi itu salah satu contoh untuk tanaman padi. Terus yang selanjutnya, misalkan untuk tanaman sayur mayur, kita lihat di pergunungan, mereka kan ada budidaya kentang, ada stroberi, ada seledri, ada bawang daun dan seterusnya. Menurut pengalaman kami, jadi setelah pengolahan tanah, rata-rata petani sayur mayur itu menaburkan pupuk kandang di setiap bedengan. Setelah selesai itu pupuk kandang, langsung mereka semprot dengan insektisida Sumo 50 EC. Setelah itu baru diadakan penutupan pakai mulsa. Jadi penyemprotan Sumo sesaat setelah penaburan pupuk kandang, setelah itu disemprot Sumo baru ditutup dengan mulsa. Oke Sobat Welka, terima kasih saya ucapkan yang telah mengikuti atau menyimak video kami mulai awal sampai akhir. Harapan kami semoga informasi ini, tips tentang pengolahan tanah yang tepat, bisa menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke semua sosial media. Akhirnya, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya pamit dan sekali lagi terima kasih. Salam Belka.